Itu ternyata cuma beberapa saat, karena tiba-tiba mereka berdua mendengar suara benturan yang sangat keras. Mereka melihat sebuah mobil menabrak pohon yang sangat besar di pinggir jalan. Spontan mereka pun keluar dari mobil dan menghampiri mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Dedemit Story. Kali ini saya akan melanjutkan cerita video yang lalu. Di video yang lalu diceritakan bagaimana nasib Rini ya teman-teman. Nah, di bagian kedua ini saya akan memulainya dari ketika Rini memasuki toilet. Beberapa saat setelah Rini masuk ke dalam toilet, tiba-tiba Ajeng dan Raka melihat sosok tinggi besar dan hitam juga ikut masuk ke dalam toilet. Melihat hal itu, Ajeng langsung berteriak sekeras-kerasnya, yang membuat semua siswa peserta kemah berlarian menghampiri Ajeng. Orang-orang bertanya, kenapa Ajeng berteriak seperti orang kesurupan? Ajeng tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menunjuk-nunjuk tangannya, terus menunjuk-nunjuk ke toilet. Akhirnya orang-orang membuka toilet, namun pintu toilet ternyata terkunci. Akhirnya toilet pun didobrak, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat di dalam toilet itu ternyata Rini tergantung. Di lehernya terikat tali dan tergantung di langit-langit toilet. Orang-orang pun mengira kalau Rini bunuh diri. Tapi Ajeng dan Raka sudah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Rini pun tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah kejadian itu, Raka terlihat sangat menyesal. Dia meragukan apa yang diucapkan Ajeng. Ternyata apa yang diucapkan Ajeng itu terbukti. Tapi tentu saja Raka dan Ajeng tidak bisa langsung menuduh Pak Rudi sebagai pelakunya, karena hal ini tentu saja akan menjadi bahan tertawaan dan akan menjadi bumerang bagi mereka, karena mereka akan dituduh memfitnah. Raka dan Ajeng terlihat duduk di kursi lapangan basket. Mereka berdua duduk tapi sama-sama diam. Sepertinya mereka berdua sama-sama berpikir bagaimana mencari solusi dari masalah ini. Mereka tahu kalau malam berikutnya, yaitu besok malam, kejadian itu pasti akan terulang kembali. Tapi mereka benar-benar menemui jalan buntu. Mereka terus berpikir bagaimana bisa mencegah hal itu terjadi. Ajeng, kata Raka memecah kesunyian. Iya Raka, jawab Ajeng. Bagaimana ini? Apa kamu punya solusi? Tanya Raka. Entahlah. Aku tidak tahu Raka. Aku tidak tahu apa sebaiknya kemah ini kita hentikan saja, kata Ajeng. Kemudian Raka menjawab. Aku juga berpikiran seperti itu Ajeng, tapi aku tidak punya kuasa. Aku sama sekali tidak bisa untuk menghentikan perkemahan ini. Semua berada di tangan Pak Rudi. Tapi aku akan mencoba merapatkan hal ini dengan teman-teman semua dan membujuk mereka agar perkemahan ini dihentikan saat ini juga. Kemudian Raka mengumpulkan teman-teman pembina pramuka, termasuk juga teman-teman anggota OSIS, dan mereka merapatkan kalau sebaiknya perkemahan ini dihentikan. Ketika rapat sedang berlangsung, tiba-tiba datanglah Pak Rudi. Pak Rudi sangat marah sekali ketika para pembina pramuka dan anggota OSIS ini berniat menghentikan perkemahan. Pak Rudi tetap bersikukuh kalau acara kemah ini harus tetap berlanjut. Akhirnya Raka dan Ajeng pun hanya bisa pasrah karena mereka tidak mempunyai kuasa sama sekali.
Keesokan paginya, Raka dan Ajeng pergi ke pasar untuk membeli peralatan-peralatan untuk keperluan kemah hari kedua nanti malam. Ketika Raka dan Ajeng sedang berbelanja di pasar, mereka bertemu tetangganya Raka yang merupakan seorang pegawai PLN. Mereka pun meluangkan waktu untuk ngobrol sebentar. Iseng-iseng Raka bertanya mengenai hal-hal kelistrikan kepada tetangganya itu. Tiba-tiba Raka mempunyai ide, bagaimana kalau perkemahan nanti malam itu digagalkan dengan memutus semua jalur listrik. Akhirnya Raka pun menanyakan hal kelistrikan kepada tetangganya itu dengan alasan ingin memperbaiki listrik di rumahnya. Tanpa menaruh curiga, tetangganya itu menjelaskan bagaimana cara memutus arus dan lain sebagainya, dan juga apa saja alat-alat yang diperlukan. Selesai mereka mengobrol, Raka mengajak Ajeng pergi ke toko besi untuk membeli alat-alat yang diperlukan. Ajeng pun bertanya kepada Raka, "Raka, apa kamu serius ingin memutus arus listrik nanti malam di acara perkemahan?" "Ya Ajeng, karena ini jalan satu-satunya supaya tidak jatuh korban lagi," kata Raka. Tanpa sadar Ajeng memegang tangan Raka. "Kamu yang hati-hati ya, aku tidak ingin kehilangan kamu." Refleks Ajeng langsung menutup mulutnya. Dia benar-benar keceplosan dan mukanya langsung memerah, dan sepertinya dia sangat malu sekali. Raka pun sepertinya kelihatannya juga agak bingung, dan Raka pun sepertinya juga salah tingkah dengan apa yang diucapkan Ajeng. "Maksudmu apa ya Ajeng?" Ajeng langsung menyaut, enggak, lupakan saja, kata Ajeng gugup. Mukanya benar-benar sangat memerah menahan malu. Sore itu di halaman sekolah terlihat kesibukan persiapan kemah hari kedua. Terlihat Raka dan Ajeng sudah bersiap-siap dengan peralatannya. Dengan dibantu Ajeng, diam-diam Raka merusak dan memutus aliran listrik di sekolahnya sampai benar-benar rusak. Bahkan diesel sebagai cadangan listrik mati pun juga sudah dirusak Raka. Spontan saja kegiatan di sekolah malam itu langsung lumpuh. Mereka tidak bisa melakukan apapun tanpa listrik, karena mulai dari penerangan, internet, kebutuhan air semua mengandalkan listrik. Dan petugas PLN yang diundang juga tidak bisa berbuat banyak. Kata mereka, kerusakan cukup parah. Hanya pada siang hari saja mereka bersedia memperbaiki. Kemudian mau tak mau, akhirnya acara kemah pada malam hari itu batal. Semua peserta mengemasi peralatannya dengan penerangan seadanya dari senter HP masing-masing. Pak Rudi pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Terlihat mukanya pucat pasi. Dia seperti merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Raka dan Ajeng hanya bisa diam dan berharap Pak Rudi tidak curiga pada mereka. Terlihat Pak Rudi seperti terburu-buru sekali. Dia masuk ke mobilnya dan memacu mobilnya sekencang-kencangnya. Melihat Pak Rudi memacu mobilnya, Raka dan Ajeng hanya bisa berpandangan. Akhirnya mereka pun pulang, namun Raka baru ingat kalau ternyata motornya sedang dititipkan di pasar untuk membeli peralatan siang tadi. Ya, karena tadi siang untuk membeli barang-barang untuk merusak listrik itu ternyata lumayan banyak barang-barang yang diperlukan. Mereka tidak bisa membawanya dan akhirnya dibawa menggunakan mobilnya Ajeng. Akhirnya Raka pun nebeng mobilnya Ajeng dan berangkat ke pasar untuk mengambil motornya Raka. Tapi di tengah jalan tiba-tiba Raka berkata, "Ajeng, bisakah kamu meminggirkan mobilmu sebentar di pinggir jalan? Aku ingin ngomong serius." Dengan hati bertanya-tanya, Ajeng pun meminggirkan mobilnya. "Mau tanya apa, Raka?" Raka pun kemudian bertanya, "Tadi siang kamu berkata tidak mau kehilangan aku. Apakah itu berarti tandanya aku boleh menyayangi kamu?" tanya Raka. Ajeng pun mukanya memerah. "Maksud kamu apa, Raka?" tanya Ajeng. "Begini Ajeng, selama ini kita tenggelam dalam kesibukan OSIS dan kita sering bersama, dan itu membuat aku nyaman bersamamu Ajeng. Namun aku benar-benar tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan perasaan ini ke kamu. Tapi
Ketika tadi siang kamu bilang tidak ingin kehilangan aku, terus terang kata-katamu itu benar-benar memberikan keberanian padaku untuk mengungkapkan perasaanku ini ke kamu. Ajeng, apakah aku boleh menyayangi kamu? Sejenak Ajeng terdiam dan akhirnya Ajeng pun menganggukkan kepalanya. Melihat Ajeng menganggukkan kepalanya, Raka pun akhirnya lega. Namun rasa lega itu ternyata cuma beberapa saat. Karena tiba-tiba mereka berdua mendengar suara benturan yang sangat keras. Mereka melihat sebuah mobil menabrak pohon yang sangat besar di pinggir jalan. Spontan mereka pun keluar dari mobil dan menghampiri mobil yang menabrak pohon itu. Dan betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui ternyata mobil itu mobilnya Pak Rudi. Dan ketika Raka membuka mobil itu, terlihat Pak Rudi badannya sudah hancur terhimpit setir dan pintu mobil. Nyawanya benar-benar tak tertolong. Raka pun kemudian menelepon polisi dan ambulan. Kemudian datanglah orang-orang berkerumun menghampiri mobil yang menabrak pohon itu. Raka mengajak Ajeng untuk menjauhi tempat itu. Dan dari kejauhan, Raka dan Ajeng sempat melihat sosok hitam tinggi besar berdiri memandangi mayat Pak Rudi yang digotong para petugas dan ambulan. Sosok tinggi hitam besar itu sama persis dengan sosok yang masuk ke toilet ketika menjelang Rini gantung diri. Entahlah ini sebuah kebetulan atau sekedar kecelakaan biasa, atau mungkin ini sebagai pengganti tumbal karena gagalnya perkemahan malam ini. Raka dan Ajeng sempat mengira-ngira, tapi akhirnya mereka tidak mempedulikan semua itu. Yang penting acara perkemahan sudah berhasil digagalkan, walaupun sebenarnya Raka dan Ajeng sangat menyesalkan apa yang terjadi dengan Pak Rudi. Ya, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Setelah melalui 2 episode, akhirnya cerita ini bisa saya selesaikan dengan tamat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi menghadirkan cerita-cerita menarik di beranda YouTube teman-teman semua. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.